kakak-kakak sekolah minggu dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Makassar. Kali ini dipandu oleh Kak Nova dan Kakak Helen. Nah, dan sebagai organis kita pada hari ini yaitu Amang Situa PBM Simanjuntak. Dan yang akan meragenda dalam ibadah kita hari ini adalah Amang Situa DPO Pusunggu. Dan yang akan melayani firman Tuhan bagi kita yaitu Amang Pendeta Lubis. Nah, dimana tadi ada di suara semangat, tambah-tambah dalamnya, lebar dan tingginya kasih Yesus. Sekarang kita sudah siap untuk memulai ibadah. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tenangkan. Kakak undang adik-adik semua berdiri. Tetap berdiri ya. Kita akan satu pujian. Apa lagunya kakak? Indahnya Saat Yang Teduh. Ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kali ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak sekolah minggu wilayah berapa kakak? Wilayah 3 ya, dan kakak-kakak sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah diambil dari kitab Yohanes 21 ayat 16b. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Orang 3 melalui video berikut ini. Yohanes 21 ayat 10-6b. Jadi didok matu ibana, olo Tuhan diboto hodoh, holo ni rohaku diho, dungi didok matu ibana parmahani, ma aka biru biruku. Jadi didok matu ibana, olo Tuhan diboto hodoh, holong ni rohaku diho, dungi didok matu ibana parmahani ma aka biru biruku. Jadi didok matu ibana, olo Tuhan, iboto hodo holong ni rohaku diho. Dungi didok matu ibana parmahani maaka biru-biruku. Jadi didok matu ibana, olo Tuhan, diboto hodo holong ni rohaku diho. Dungi didok matu ibana parmahan ima akka biru-biruku. Jadi didok matu ibana, olo Tuhan, diboto hodo holong ni rohaku diho. Dungi didok matu ibana parmahan ima akka biru-biruku. Jadi didok matu ibana, olo Tuhan, diboto hodo holong ni rohaku diho. Dungi didok matu ibana parmahan ima akka biru-biruku. Marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita akan satu pujian lagi ya kakak ya. Dari mana kakak? Buku ND nomor 857, Musambah Tuhan. Tuhan,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Apa pengumuman kita yang pertama kakak untuk minggu ini? Pengumuman yang pertama untuk kita minggu ini adalah selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 3 Mei sampai 9 Mei 2021. Siapa aja kakak? Ada Grace Sigalingging, Ada Gabriel Putar-Putar, ada Adel Siagian, ada Rona Siagian. dan ada juga Edward Lumban Raja. Mungkin ada yang tidak kakak sebut. Kita tetap sama-sama mendoakan apa kakak? Kita mengucapkan Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. yang kedua, ayat hafalan. Kali ini untuk huruf 4 ya kakak ya. Untuk huruf 4 yaitu terambil dari Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20 kalau bahasa Indonesianya. Untuk huruf 4 sekali lagi kakak ulang, Matius 28 ayat 20. Kirim WA-nya ke huruf 4, videonya maksudnya ya, videonya ke WA huruf 4 paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Dan yang terakhir, kita tetap tak bosan-bosannya kami kakak-kakak sekolah minggu mengingatkan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M. Yaitu yang pertama, Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Buat adik-adik yang sudah sekolah tatap muka, ikuti tetap protokol kesehatan supaya kita bisa dapat memutus mata rantai COVID-19. Nah, mungkin adik-adik juga harus membiasakan karena yang kakak dengar setelah Lebaran akan masuk sekolah ke seperti biasa tatap muka, jadi tetap laksanakan protokol kesehatan sayang ya adik-adik semua dan kita semua. Itu aja kakak ya. Jangan lupa Tetap makan sehat ya, jangan suka jajan-jajan sembarang. Dan jangan terlalu lama tidur. Biasanya gara-gara main HP, katanya belajarnya online, main HP terus jadi lupa waktu. Akhirnya itu juga menurunkan imun kalau kita kurang istirahat ya. Itu aja pesan kakak, dan yang paling utama berdoa kepada Tuhan, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Itu aja ya kakak ya. Ya, kita akan mengangkat satu pujian dari buku ND nomor 811 ayat yang pertama. Tuhan. Dia
Ya, shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Hari ini kita kembali lagi beribadah di tanggal 6 Mei 2021. Baik adik-adik sekolah minggu semuanya, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, buat hari ini kami boleh bersama-sama kembali anak-anakmu sekolah minggu HKBP Makassar. Kami boleh beribadah di ibadah online kami. Tuhan, Engkau berkati kami saat kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari kitab Matius. Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Amang akan membacakannya bagi kita. Kita boleh ikuti di rumah masing-masing. Baik adik-adik ya. Saya akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, nats firman Tuhan yang telah kita baca ini dinamakan dengan amanat agung Tuhan Yesus. Mengapa? Karena ini adalah perintah yang harus dan akan kita lakukan untuk semua orang yang percaya. Dikatakan tadi di situ bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa bagi dia, bahwa dia telah diberikan kuasa di sorga dan juga di bumi. Yesus berkuasa di sorga, tetapi Yesus juga berkuasa di dunia yang dia ciptakan ini. Mengapa? Karena dia telah mengalahkan dunia ini. Dia mengalahkannya dengan dia mati, tetapi dia bangkit dari kematian. Sehingga Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup di tengah-tengah hidup ini. Jadi dikatakan tadi di situ, kalau adik-adik lihat tadi di ayat 20 dikatakan apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan selalu menyertai murid-muridnya. Tuhan akan senantiasa menyertai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan senantiasa menyertai adik-adik sekolah minggu. Dimanapun adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai. Tuhan ada bersama-sama dengan kita setiap saat. Nah, apa tadi amanat agung daripada Tuhan Yesus? Apa tadi yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Supaya semua orang menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Apa artinya menjadi murid? Nah, kalau di sekolah kita sering kan, guru mengajar kita sebagai murid. Artinya kalau sebagai seorang murid, seorang yang diajar oleh seorang guru, maka murid itu harus mau untuk taat. Murid itu mau untuk mendengarkan gurunya. Murid itu mau untuk belajar. Dan murid itu mau untuk melakukan apa yang disuruh oleh gurunya. Nah, demikian juga dengan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tadi dikatakan apa? Menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Maka kalau kita murid-murid Tuhan Yesus apa? Kita mau taat kepada
Yesus. Kalau kita murid Tuhan Yesus, maka kita mau untuk mendengarkan apa? Perintah Tuhan Yesus. Kalau kita murid daripada Tuhan Yesus, maka kita akan melakukan apa yang disuruh, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Itulah seorang murid. Nah, demikian juga dengan kita adik sekolah minggu. Kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita ini mau untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan kita, kita percaya kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita harus melakukan perintah daripada Tuhan Yesus. Apa perintah Tuhan Yesus? Banyak. Kita harus lakukan. Ingat kan? 10 perintah Tuhan itu juga salah satu adalah perintah yang harus kita lakukan. Kita mengasihi, kita membantu orang tua, kita menghormati orang tua, kita taat beribadah, kita tidak mencuri, kita tidak berbuat kasar dengan teman dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dikatakan lagi tadi apa? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, orang yang percaya itu harus dibaptis. Adik-adik semua sudah dibaptis kan? Iya. Orang tua kita membawa kita waktu masih kecil, dibawa ke gereja supaya kita dibaptis. Waktu masih kita baby, kita dibaptis. Aku membaptis kau dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita itu waktu kecil dibawa oleh orang tua kita dibaptis. Mengapa? Supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan. Kita ini menjadi pewaris kerajaan sorga. Kita ini menjadi anak-anak yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya dikatakan lagi tadi di situ. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus mengatakan kalau kita sudah dibaptis, kalau kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Melakukan perintah Tuhan. Dan inilah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita, bahwa kita ini menjadi anak-anak sekolah minggu yang kita mau bersaksi menjadi murid-murid Yesus yang memberitakan firman Tuhan. Bagaimana kita memberitakan firman Tuhan, adik-adik? Ya, kita memberitakan firman Tuhan itu, kita mau melakukan juga firman Tuhan itu. Nah, disitulah kita menjadi saksi-saksi Kristus. Kita mau memberitakan firman Tuhan, tetapi kita juga mendengarkan firman Tuhan. Maka ada banyak hal yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita rajin belajar, kita mau membantu orang tua, kita rajin beribadah, kita rajin untuk membaca firman Tuhan, kita rajin untuk berdoa, kita mau melakukan yang baik, kita tidak boleh untuk berbuat kasar kepada teman. Nah, banyak lagi hal-hal kebaikan yang bisa kita lakukan, dan itu semua adalah cara kita untuk menjadi anak-anak yang memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi di sini adik-adik sekolah minggu, kalau kita telah menerima kebaikan Tuhan, kalau kita telah menerima keselamatan Tuhan, maka kita juga diperintahkan untuk memberitakan Injil. Kita diperintahkan untuk menunjukkan melalui sikap kita, melalui perbuatan kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita ini murid-murid yang hebat, murid-murid yang mau melakukan firman Tuhan. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau Tuhan adalah Allah yang berkuasa di sorga dan juga di bumi. Engkau menyertai kami anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya kami Tuhan, Engkau bimbing, Engkau arahkan kami Tuhan, supaya menjadi anak-anak
anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami mau menjadi seorang murid yang taat dan mau melakukan firman-Mu Tuhan, dan kami juga mau menyatakan iman kami melalui perbuatan kami yang baik. Berkati Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya tetap Tuhan boleh melakukan segala aktivitasnya Tuhan, khususnya Tuhan di dalam proses sekolah mereka Tuhan, yang walaupun mereka belajar di rumah, tetapi Tuhan yang akan selalu memberkati dan membimbing anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya mereka tetap memiliki hikmat, pengetahuan yang baik untuk masa depan mereka. Berkati Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu, kalau ada yang sedang sakit, Engkau Tuhan sembuhkan, Engkau Tuhan kuatkan mereka Tuhan, supaya mereka boleh pulih kembali dari sakitnya Tuhan, sehingga mereka boleh semangat kembali dalam belajar, bermain, dan juga bekerja di rumah. Berkati Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu yang jika ada dalam ulang tahun, Engkau berkati Tuhan, Engkau menambahkan umur yang panjang, Engkau berikan sukacita, semakin berhikmat, semakin sehat Tuhan, ditumbuh kembangnya. Berkati orang tua kami Tuhan di dalam setiap aktivitasnya, di dalam pekerjaannya, sehingga Tuhan memberkati mereka di dalam segala hal. Berkati Tuhan seluruh guru-gurumu sekolah minggu Tuhan, yang tetap semangat membimbing anak-anak-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita tadi sudah dengarkan cerita firman Tuhan dari yang disampaikan sama Pendeta Lubis. Sebelum kakak kasih tugas, apa tugas minggu ini? Kita lihat dulu tugas minggu lalu. Apa tugasnya? Mewarnai dan kolase ya kakak ya, gambar yang diwarnai dan kolase. Kita lihat ya melalui video berikut ini. kertas di sini hiasan dinding bisa dipajang di dinding ya, atau mau di pintu juga boleh. Apa tugasnya kira-kira? Di sini ceritanya kita disuruh menjadi saksi Kristus. Nah, nanti adik-adik contoh ini model dari kakak. Adik-adik bisa bebas buatnya model apa. Di atasnya ditulis menjadi saksi Kristus. Isinya apa aja loh menjadi saksi Kristus ya. Contohnya kita harus rajin berdoa,
rajin baca Alkitab, dan apa saja seberapa banyak yang adik-adik mau tulis untuk menjadi saksi Kristus, tulislah. Jadi di sini judulnya menjadi saksi Kristus. Di sini seberapa banyak adik-adik mau untuk menjadi saksi, tulislah di sini. Nanti foto seperti gitu foto, kirim WA-nya ke orang masing-masing 1 sampai 4, paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Jangan lupa ya. Oke. Nah, sekarang kita mau kumpul persembahan kakak ya. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 301. Aku bawa dan berikan. Baik adik-adik, mari kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakanmu damai sejahtera. Ya, baik adik-adik sekolah minggu, kita akhiri ibadah kita sama-sama kita bernyanyi dari buku ND nomor 792.
Salam